Semua pasti sudah kenal saya ya. Saya Tata, Studio Liciel Yoga Fitness. Andri, Pak Andri, kenalkan. Ya, saya Andri dari Sport Therapy Surabaya. Ya, sebenarnya Sport Therapy Indonesia cuma mencapai di Surabaya. Di sini hari ini kita punya waktu untuk kumpul sama-sama. Kita mau sharingkan sesuatu tentang penanganan Cedera olahraga sama kehidupan sehari-hari. Jadi kita hari ini mau sharingkan tentang penanganan pertama yang diberikan pada saat kita mengalami cedera dalam aktivitas sehari-hari ataupun saat kita berolahraga. Karena dua aktivitas itu memang tetap kita lakukan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita tanya dulu background dari Pak Andri. Pak, jangan tegang-tegang, saya ikut tegang. Terima kasih. Saya Andri Adi Saputro, pendidikannya di Universitas Negeri Surabaya. Kalau masalah sertifikasi atau sertifikat, saya bentar. Umurnya Pak? Oh, umur saya suka sekali nanyain umur dan status. Umur baru 23. Umurnya 23, masih muda banget. Ya, untuk pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, jurusannya ilmu keolahragaan, yaitu mendalami tentang sport terapi, yaitu intinya adalah menangani atau memberikan performan kembali kepada orang yang cedera gitu. UNESA berarti ya? Iya, UNESA yang di Surabaya. Pak Andri ini, manggil Andri aja kali karena umurnya baru 23. Andri ini lulusan dari UNESA, mengambil jurusan apa tadi? Sport? Jurusan olahraga, tapi mendalami di sport terapis. Nah, untuk masalah sertifikasi atau pelatihan banyak sebenarnya. Ada yang kinesiologi TEP di Jogja dengan Dr. Ikhwan, mendalami terapi di SPPOI Eminence di Jakarta dengan Dr. Andi dan kawan-kawan. Kemudian banyak penanganan cedera di Semarang, sama di Surabaya juga banyak, sama Matias Ibu untuk penanganan cedera pada jantung dan paru-paru dan lain-lain lah, masih banyak sebenarnya. Saya jarang repost itu. Jadi sebelum kita masuk materi lebih lanjut, kalian harus punya alasan kuat kenapa kalian bertahan sampai live ini selesai. Kita mau menunjukkan bahwa memang Andri ini qualified. Jadi Andri ini mempunyai background dari pendidikan yang dari sport terapi atau sport massage yang dia perdalam kembali dengan beberapa sertifikasi. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Andri kenapa tertarik dengan bidang ini gitu loh? Kan nggak semua orang tertarik ya, sebab saya tahu loh, saya baca bukunya. Ini yang sepintas aja, ternyata ada anatominya. Yes, kecil tulisannya, tapi ini sedikit saja selintas. Ini buku yang dibuat sama Andri untuk workshop kita nanti tanggal 6 September. Ada anatominya, dan itu ruwet. Saya tahu nggak semua orang punya kemampuan untuk ke sana. Mungkin Andri bisa berikan alasan kenapa tertarik dengan penanganan cedera, memperdalam di sini. Saya tertarik karena yang pertama bidang ini belum banyak diminati orang, yang pertama. Yang kedua, saya ingin dari diri sendiri yang pertama menjaga pola gerak, aktivitas gerak yang mana harus benar gitu. Jangan sampai kita sudah habis umur kita di umur 40. Apalagi kalian yang banyak berolahraga tanpa mengetahui bagaimana penanganan atau pencegahan yang terbaik dalam bidang olahraga. Karena pencegahan itu lebih baik daripada penanganan. Kita harus mencegah dulu. Jangan seperti kita jangan sampai lupa atau meremehkan stretching. Kita meremehkan rolling down, kita meremehkan istirahat, kita meremehkan tentang makanan. Itu jangan sampai. Kita harus bisa memberikan tubuh kita setelah kita berolahraga dengan intensitas tinggi, tapi kita harus juga memberikan dorongan support dalam bidang tadi istirahat sama makanan gitu. Oke, mungkin saya bisa ambil poinnya seperti ini. Andri tertarik dengan bidang yang sekarang dia ambil itu dijadikan side job atau dijadikan pekerjaan utama nih? Sebenarnya sih ini mobil ya. Kita di mana-mana bisa diterima orang. Kita di kota, di desa bisa diterima orang, di kantor bisa diterima orang, sepak bola di lapangan bisa diterima orang. Jadi kita sifatnya mobil. Bisa di kantor, bisa di lapangan. Saya biasanya basket sama volley bisa gitu. Jadi kita benar-benar
diterima di mana-mana. Jadi tidak harus ini khusus di olahraga, bukan. Jadi ke aktivitas sehari-hari bisa. Jadi maksudnya saya ambil poinnya. Hai the best. Telat tuh datang. Jadi intinya gini, Andri ini saya ambil poinnya saja. Andri tertarik karena dia merasa bidang ini jarang sekali diminati oleh orang. Padahal dia tahu begitu pentingnya ilmu ini untuk diterapkan di keseharian kita. Contoh, setiap orang pernah cedera, betul ya? Entah karena aktivitas yang dia lakukan sehari-hari atau bahkan karena olahraga. Karena minatnya, karena banyak sekali orang yang terjadi cedera, tapi tidak tahu bagaimana memulihkan tubuhnya, hingga akhirnya Andri memutuskan untuk terjun ke sini karena pasti dia suka olahraga. Jadi untuk membantu kita supaya tidak sampai cedera ini berlanjut hingga menyebabkan tubuh kita lama recovery-nya, sehingga otomatis aktivitas kita jadi terhambat. Jadi tujuannya adalah untuk sharing sesuatu yang baik karena setiap orang pasti akan bergerak. Akhirnya dia mengambil jurusan ini. Terus ternyata rasanya saya juga menangkap ini bukan dijadikan side job atau pekerjaan sampingan, tapi memang pekerjaan kamu yang utama. Kayak saya utamanya sebagai seorang guru. Guru aja senam. Andri mengambil jurusan ini bukan sebagai side job. Kan ada orang yang ngambil kuliah tapi ternyata saat dia bekerja tidak sesuai dengan apa yang penerapan. Jadi sekarang Andri memutuskan ambil di sini. Terus selama ini pengalaman kerjanya di mana aja? Saya mendampingi tim ini mulai dari semester 3. Jadi kalau sekarang udah lulus, sebenarnya lulus udah, cuman belum sudah corona kan. Corona lagi jadi udah 2,5 tahun lah. Untuk event besarnya itu eventnya bola basket di Surabaya, ikut tim. Kemudian ikut lagi bola basket di BBM Viking Warrior, yaitu Surabaya juga. Kemudian terapis juga Mahameru dari 3 basket di Surabaya, 3 tim. Itu sudah lama ya berarti ya? Udah lama banget. Sudah lama. Kemudian dulu di JP Pro juga ikut basket juga, Jawa Pos Pro. Jadi banyak pemain asing itu. Kemudian 2019 masuk KONI Jatim, diajak ke KONI Jatim. Sebenarnya 2018 sudah diajak, cuman saya masih males gitu, piket di KONI. Masih biasa males. Itu. Alasan klise, males coy. Terus kemudian di bulan Juli ditugaskan Porprov Jawa Timur. Kemudian habis itu saya pindah ke Jakarta untuk belajar ya, nambah ilmu sama spesialis dokter olahraga sama fisioterapi olahraga yang berkelas timnas bahkan olimpiade. Jadi saya memutuskan ke sana untuk belajar mana sih cedera yang untuk orang fisio, mana sih sudah ranahnya dokter, mana sih baru ranahnya orang-orang seperti masyur atau terapis gitu. Kita harus mengetahui semua. Jangan sampai tidak bidang kita tapi kita ambil gitu. Terus kemudian baru kemarin di Proliga atau Profesional Bola Voli 2020 baru kemarin. Jadi itu selintas pengalaman kerja dari Andri. Nah sekarang saya mau tanya nih Andri, tadi saya dengar sepintas itu kan nanti kalian kalau ada yang mau nanya, kalian keep dulu pertanyaan. Abis ini nanti kita ada sesi tanya jawab karena saya tahu beberapa yang saat ini hadir di live, termasuk halo Mimi, ada beberapa yang pernah cedera, itu salah satunya juga ada beberapa murid saya. Karena dari cedera tersebut ternyata timbul satu penyakit baru. Ini akan kita kupas nanti, jangan kemana-mana dulu ya. Terus itu saya mau nanya Andri, itu kan ada cedera apa yang kamu tadi sebutkan, ada cedera penanganan apa visi? Oh itu lah. Jadi sebenarnya sih cedera itu banyak ya. Ada yang cedera seperti bangun tidur. Kadang orang Jawa atau orang desa tengengen itu sudah cedera sebenarnya. Cuman itu kecil, mungkin bisa dimasas bisa. Tapi kalau cederanya udah kayak robek, itu harus ada tahap-tahapannya. Yang pertama robek biasanya, nanti kita bahas aja lebih detail. Tapi itu robek biasanya kalau sudah strength itu bisa masuk terapis, bisa masuk fisio. Tapi kalau nanti sudah putus, sudah meniskus atau sudah rusak, itu sudah masuk dokter gitu. Oh berarti cedera itu ada 2 macam?
Banyak sih Nara sebenarnya. Oh, Banyak sebenarnya sekali. cederanya itu banyak macam, tapi kita nggak usah kupas banyak-banyak, nanti kalian masih pada bingung. Oke, gini aja Andri, biar misalkan pemirsa atau netizen yang di rumah bisa tahu ya. Seandainya pada saat kita ngalamin cedera, entah cedera apapun yang terjadi di dalam tubuh kalian, terus apa yang harus ini in case maksudnya di luar dari cederanya, entah di ankle, entah di wrist, entah di apapun, apa yang harusnya kita lakukan saat kita mengalami cedera? Misalkan cederanya saya jatuh. Misalkan saya jatuh duduk. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu loh? Apakah saya harus langsung buru-buru saya bangun, saya langsung lurusin kaki? Misalkan in case saya jatuh lah ya, saya jatuh. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh saya. Terus apa yang harus saya lakukan pada saat? Biasanya banyak orang jatuh. Semisal contoh aja, semisal ada orang yang jatuh kemudian pantatnya kebentur lantai. Bokong. Otot glutnya Glut, terbentur lantai. Nah, itu kita harus pertama jangan terlalu bubuh. Kita harus menenangkan diri dulu. Jangan sampai kita tiba-tiba langsung terjerat-jerat. Karena kalau kita sudah terlalu bubuh, itu pasti sistem imun nggak kacau tubuh itu. Kita harus tenang. Kemudian kita minta pertolongan pada orang. Kita istirahatkan otot yang kena benturan itu. Kemudian kita istirahatkan. Kita kasih es. Untuk apa? Untuk meredakan pembekakan. Pasti ketika ada benturan itu pasti ada memar atau peradangan, itu kita kasih es, itu meredakan, jangan sampai terjadi bengkak gitu. Kemudian pastikan kita bisa membuat tubuh itu gerak pelan-pelan, jangan sampai langsung dibuat jalan. Kalau emang cederanya nggak berat nggak apa-apa gitu, tapi kalau cederanya berat kita harus benar-benar pelan-pelan biar mobilisasi sendinya bisa kembali lagi. Tapi kalau nanti cederanya udah high atau tinggi, itu mending panggilkan orang terapis. Untuk apa? Untuk mendeteksi apakah ini ada fraktur, apakah ini ada patah tulang, atau ini ada otot yang robek gitu. Jadi kita lebih berhati-hatinya, yaitu kita harus memanggil orang yang profesional. Untuk apa? Untuk benar-benar memastikan apakah tidak terjadi hal yang berat. Tapi ketika sebelum datangnya terapis, pastikan rest, istirahat dulu, kompres es, kemudian tinggikan badannya cedera. Kalau pantat ya mungkin luruskan aja sih. Kalau pantat nggak mungkin lah, pantatnya di atas jantungnya di bawah, kita nggak bisa. Mungkin kalau di kaki gitu bisa menerapkan rest. Rest itu R istirahat, I ice, C compression di bebet, biasanya pakai perban, kemudian yang E istirahat tinggikan gitu. Ditinggikan setinggi jantung. Jadi jantung itu kalau yang cedera itu lebih rendah dari jantung, biasanya itu lebih cepat pendarahan gitu, peradangan juga. Saya nih agak nggak gitu paham, nggak tahu ya bagaimana. Ini belum ada yang nanya, jadi saya nanya dulu. Arti kata pada saat saya jatuh, berarti kan panggul saya dulu yang menyentuh lantai. Berarti panggul saya adalah lebih rendah dari jantung saya. Iya. Berarti otomatis itu yang terjadi cedera. Saat saya duduk, berarti panggul saya turun, jantung saya di atas. Berarti saat itu saya hanya boleh luruskan kedua kaki. Lurus sejajar aja. Soalnya nggak mungkin lah. Soalnya panggul posisinya kan di bawah emang tempatnya. Tapi nanti kalau emang dipanggul, jadi ya dikompres es dulu, kemudian istirahatkan. Ya kalau bisa ditinggikan bisa, tapi kan susah gitu loh. Nafasnya juga susah. Kalau kita posisi pantatnya di atas kemudian kayak gini lama kan susah. Nggak mungkin kita di setengah jam kayak gini, 1 jam kayak gini. Kalau kita di ankle semisal lah, di ankle kita tinggikan sambil main handphone bisa gini, pakai bantal semisal. Semisal cederanya di ankle ya, orang sepak bola kena ankle, pastinya yang pertama dikasih es, yang kedua nanti diistirahatkan, nanti dikasih bebet. Bebet itu perban, nah di perban itu biar tidak membengkak besar gitu loh. Kemudian habis itu ditinggikan kakinya dari jantung gitu. Gini. Tapi kita posisi itu tidur gitu. Oke. Jadi saya nggak tahu nanti ini pertanyaan yang saya berikan dan jawaban yang diberikan Andri cukup jelas atau tidak. Tapi memang susah kalau seperti ini ya, karena kan it case kan pada saat jatuh apapun bisa terjadi di tubuh kita. Saya juga pernah jatuh, tapi pada saat jatuh panggul saya tidak ada masalah sih ya. Ini cuma sharing aja. Yang kena adalah di bagian pergelangan kaki. Dan saya waktu itu saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kaki saya, tapi saya menjaga kaki saya yang jatuh pertama kali itu tidak saya jadikan tumpuan tubuh sih ya. Bener atau enggak? Ini coba saya mau tanya sama si Andri. Panggulnya direndam es. Oh ada yang nanya.
panggulnya direndam es maksudnya. Ya, bisa. Jadi panggulnya bisa direndam es. Kalau emang lebih simpelnya pakai es bag biasanya, pakai es bag kemudian ditempelin aja, itu maksudnya simpelnya gitu. Tapi kalau emang direndam ya nggak apa-apa. Cuman kalau nggak mungkin lah kita habis jatuh tiba-tiba langsung rendam, nggak mungkin. Mungkin es batunya dibungkus es bag atau plastik itu ditempelin di panggul. Itu kemudian diduduki kan bisa. Tapi saya agak kesulitan ya, misalkan saya sudah jatuh, kita jatuh aja tuh udah sakit sekali ya. Ya itu kan maksudnya esnya itu minta tolongan orang. Oh, oke. Nggak sendiri enggak. Tapi kalau ini saya nggak tahu ya, pada saat kita jatuh itu kan kena panggul. Seandainya kena panggul, apalagi orang tua kan riskan sekali terjadi fraktur di daerah hip jointnya itu ya. Kalau itu apakah nggak apa-apa? Misalkan bisa jatuh duduk itu langsung bangun nggak boleh juga ya? Kalau cederanya tinggi ya nggak boleh, apa sih? Keras ya nggak boleh gitu, nggak bisa mungkin. Kemungkinan nggak bisa bahkan. Jadi arti kata yang seperti inilah adalah jatuh terpleset, bukan jatuh dari satu ketinggian tertentu ya. Jadi ya mungkin kepleset tapi keras ya mungkin nggak bisa. Jadi harus bisa minta tolong orang untuk mengistirahatkan, untuk mengkompres es, bahkan memanggilkan orang gitu, memastikan bahwa ini apa yang benar-benar terjadi, adakah ada fraktur atau putus tulangnya gitu. apa lebih baik ini aja nggak tahu ya, misalnya jadi mungkin poin yang saya dapat dari Andri ini nanti ditambahkan ya Andri ya. Jadi ini saya sebagai orang awam yang saya mendengar dari pakarnya penanganan yang terjadi pada saat misalkan saya jatuh itu saya kan nggak tahu kondisi panggul saya apakah ada fraktur atau hanya cedera otot atau hanya apa segala macam, saya nggak tahu. Jadi yang saya lakukan adalah kalau nggak ada orang di rumah bagaimana ya, terus kita udah sulit bangun. Nah itu susah kalau emang gini. Jadi kebanyakan kan kenapa sih, ini contoh aja ya, orang tua biasanya, orang tua yang udah lanjut usia itu tidak baik kalau ditinggalkan di rumah sendiri. Kalau sudah kayak gitu. Kejadian dulu saya juga pernah punya nenek gitu, dia itu jatuh gitu loh. Ketika saya di rumah, nenek saya di rumah, nah dia itu tidur bareng saya, tapi dia bangun untuk kamar mandi. Saya pun nggak tahu tiba-tiba udah jatuh gitu. Hal seperti itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa orang tua itu rentan banget kalau udah jatuh itu biasanya lama banget untuk sembuh, sulit gitu. Karena ya emang kalau menurut ilmunya umur 26 atau 30 ke atas sampai ke 60 itu biasanya kan udah fase-fase turun gitu tubuh itu. Kalau masih umur remaja 17 ke 25 itu masih naik gitu. Makanya kenapa atlet itu biasanya bagus-bagusnya itu di umur 20 ke 25 biasanya gitu. Karena masih kuat. Jadi masih apalagi seumur 30-an, 40 seperti saya ini, kalau jatuh pada saat kondisi memang tidak ada orang di rumah, rasanya mungkin kalau jatuh itu kan kita langsung ke dokter kali ya, maksudnya periksa apakah yang terjadi di daerah panggul kita. Kalau memang masih memungkinkan ya coba ambil handphone, bisa dihubungi orang-orang terdekat, entah teman atau siapa, karena kita kan nggak tahu. Jadi jangan langsung panggil ke tukang pijat ya Kak. Jadi mungkin saran dari Andri, kalau misalkan memang tidak direndam sama RS, kalian bisa kontak teman-teman atau kerabat terdekat untuk bawa kalian, kayaknya itu yang bisa dilakukan ya, ke dokter ya, untuk cek apa yang terjadi di daerah panggul, apakah ada yang patah atau bergeser. Banyak juga kayaknya orang yang jatuh itu dia langsung teleponnya ke tukang pijat. Bener nggak sih ya kalau misalnya kita ada jatuh langsung pijat? Biasanya pijat. Sekarang kan sebenarnya kalau dokter biasanya nggak mau datang ke rumah ya. Jadi biasanya kan saya sendiri orang sport massage, jadi kan orang beli kan pijat. Tapi kan kita harus mengetahui ranah-ranah dia. Jadi ini nggak boleh dipijat. Makanya saya ketika ditelepon orang, Mas bisa ini kan saya habis jatuh. Ya ini kemungkinan saya datang, tapi nggak semua itu dipijat. Tapi kemungkinan kalau jatuhnya nggak keras gitu, mungkin saya sarankan segera dikompres es, diistirahatkan gitu. Jangan sampai ini dikasih hot cream atau yang panas-panas. Kenapa? Ini bisa malah membuat radang atau pembengkakan yang lebih besar gitu loh. Dengar. Jadi kalau seandainya cedera itu pertama nggak boleh panggil pijat langsung, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi tetap dikasih ya tadi es, diistirahatkan gitu. Kemudian kalau ada kain diperban, yang elastis juga bagus. Kemudian ditinggikan. Nah, jadi kalau emang ada hal seperti itu kita harus tanggap gitu. Jangan sampai kita meremehkan hal-hal kecil. Terkadang sering terjadi itu di olahraga yang body kontak.
sepak bola, bola basket itu sering sekali. Ketika di pertandingan Full body contact full gitu body ya. contact gitu. Oke. Kebanyakan orang-orang sepak bola emang sering seperti itu. Tapi terkadang kalau emang dia ada orang-orang yang sekelas kampung gitu biasanya langsung tanding aja, sehingga dia di tahun 2 tahun kemudian dia akan merasakan pergeseran tulang itu meskipun kita hanya sekedar jogging kecil-kecil. Kenapa itu? Ligamennya kendor gitu. Sudah robek, masih disikat terus, lama-kelamaan jadi kendor bahkan putus. Kenapa ada istilah ligamen kayak ACL putus itu seperti itu. Oke, saya cut dulu ya. Jadi saya ambil poin pentingnya di sini. Jadi kalau seandainya kalian cedera, tidak disarankan untuk langsung dimasas karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita jatuh. Itu yang pertama. Ya toh selain itu kan memang kompres es juga menentukan. Ketiga rasanya berdasarkan tadi keterangan yang didapat dari Andri, kalian harus punya peralatan untuk pertolongan pertama. Misalkan hal simpel es itu kalian harus siapkan di dalam kulkas. Satu waktu kalian butuhkan bukan untuk minuman dingin tapi untuk mengkompres terjadinya cedera. Mungkin pada saat dia bengkak ada benturan itu terjadi perdarahan di dalam kulit ya. Jadi tidak disarankan untuk dipijat atau masak karena tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kalian sudah fraktur atau ligamennya putus, mungkin kalau dimasak akan memperparah. Jadi jangan berpikir tukang pijat itu pintar untuk memijat semua cedera. Lihat case by case apa yang terjadi dalam tubuh kita. Pertama, kalian siapkan pertolongan pertama itu dengan cara menyiapkan peralatan, misalkan alkohol kali ya. Untuk alkohol itu ada spray ya biasanya, etil itu bisa sih, kloretil. Aku ada cuman nggak bawa. Jadi kloretil itu untuk sebenarnya kloretil itu anti nyeri yang dari luar. Biasanya kan ada anti nyeri yang suntik ya. Kalau kloretil spray itu anti nyeri yang dari luar. Aku tunjukin fungsinya itu sebenarnya apa? Itu spray untuk menghilangkan nyeri, yang disemprot. Jadi mungkin kalian harus siapkan itu. Halo Pak Andi, harus siapkan itu untuk pertolongan pertama bisa terjadi cedera. Atau trombopop boleh enggak ya? Trombopop itu boleh, cuman itu waktu, jadi kan gini fasenya. Itu kayaknya fasenya ini dijelasin waktu workshop ya. Oh iya. Ini panjang soalnya. Kalau nge-live gini tuh udah besok kalau workshop kan aku tunjukin ininya langkahnya awal seperti ini, jam segini gitu. Kalau nge-live gini kayak ya. Jadi gini maksudnya, kita memang tidak mengupas secara meneliti karena tadi kayak seperti peralatan yang memang kita butuhkan nanti akan ditunjukkan Andri pada saat workshop ini yang harus kalian siapkan alat-alatnya apa saja untuk pertolongan pertama pada saat kalian ngalamin cedera. Tapi poinnya adalah semua pertolongan atau perlengkapan kalian kayak urgent gitu ya, kotak P3K itu kalian harus ada di rumah untuk kalau satu-satu kalian jatuh atau apapun kalian sudah siap dengan perlengkapan atau obat-obatan yang ada. Tapi tadi saya sempat, pokoknya intinya kalau kalian jatuh jangan langsung dimasas, jangan langsung panggil tukang pijat. Oke. Terus kedua, jangan dioles dengan cairan yang pedes-pedes itu apa namanya? Yang panas ya intinya. Yang panas, malah nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi biasanya ya orang seperti ini. Jadi enak mas kalau dikasih yang panas-panas atau yang hot-hot. Ya emang enak. Semua yang panas itu yang panasnya standar itu enak. Kenapa? Itu melancarkan peredaran darah lah. Ketika itu terjadi benturan atau robekan, memar, ketika dikasih panas itu malah memperparah dan memperlancar peredaran darah di pembekakan itu. Jadi makanya kenapa ini ada pertanyaan luka memar warna biru karena jatuh itu bahaya. Kalau udah warna biru itu berarti sudah terlalu banyak darah yang menggumpal di sana gitu. Gitu. Ya itu bahaya enggak? Ya bahaya sih. Bisa dikatakan bahaya. Cuman ini kayaknya kalau sudah biru berarti penanganan untuk memberikan rest istirahat, compressing atau meninggikan luka yang tercedera itu kayaknya telat deh. Penanganannya nggak bertahap. Kalau saya di tim pagi kena cedera, setelah kena cedera langsung kayak saya kasih es. Habis gitu mungkin kalau pulang misal dikasih diam. Habis latihan dikasih es langsung atau cedera langsung dikasih es. Dia waktu makan kita kasih perban. Pastikan di dalam perban itu terdapat trombopop atau pirofel atau voltaren yang mampu meredakan peradangan. Tapi voltaren panas loh ya? Enggak, voltaren yang itu ya, yang biasa. Yang saya nggak tahu sih voltaren dingin semua deh. Oh, voltaren dingin. Ada yang pernah nyoba voltaren dingin ya? Iya, saya Proliga pakai voltaren terus, bagus sih, cepet. Berarti kalian harus siap. Nggak boleh sebutin merek kayaknya. Nggak apa-apa lah ya. Ya gimana lagi?
Ini lebih detailnya besok aja waktu workshop nanti. Iya, Berapa jam untuk kompres, berapa menit untuk kompres. Waktu tidur kita harus kasih apa, waktu tidur harus gimana gitu biar kita cepet pemulihannya. Di pertandingan cabang olahraga biasanya volley atau basket itu Sabtu main, Minggu harus juga main. Kita dituntut harus bisa memberikan recovery yang sangat cepat. Sepak bola mungkin 3 hari baru main ya, tapi sepak bola body contactnya juga keras gitu. Kita harus benar-benar mempercepat recovery gitu. Kita harus memantau, benar-benar memantau apa yang telah terjadi ketika cedera. Jangan sampai cedera itu pertama parah, itu intinya. Oke. Lebih detailnya besok workshop. Karena memang kita kan mau ada workshop sih ya tanggal 6 September. Nah itu full day. Jadi di situ akan dikupas habis sebagai penanganannya. Juga kita ada private session yaitu diberikan free untuk semua peserta. Jadi kalau misalkan kalian punya cedera itu kalian bisa nanti sesi tanya jawab. Nanti akan diberikan info tentang apa perlengkapannya semuanya itu jelas di sana. Terus satu lagi nih. Kemarin ini Mimi Pendri sudah join ya. Ini saya ada sharing juga. Saya mau nanya ya. Kemarin itu ada murid saya yang jatuh. Bukan jatuh. Jadi dia kayak ketiban baby chair. Baby chair itu apa? Baby chair itu kayak kursi apa ya? Kursi baby kali ya. Saya nggak tahu bagaimana tertimpanya. Cuman kalau nggak salah nih nggak tahu Mona join atau tidak di sini. Jadi kena daerah apa ya saya lupa, pokoknya intinya karena tertimpa seperti itu dia ada kayak seperti keras-keras kayak tulang nonjol. Ternyata setelah dicek dokter itu kayak pembuluh darahnya pecah, terus jadi kayak gumpalan yang terjebak di antara sendi sehingga menyebabkan tonjolan lunak ya. Akhirnya dia mesti dioperasi. Emang selalukah, maksudnya kok bisa terjadi perdarahan itu terjebak di dalam sendi ya? Kalau sudah kayak gitu jatuh itu jadi dia buru-buru mesti kompres. Kalau kompres itu pasti jadi gini ya. Kalau kita mungkin itu penanganannya itu terlalu over ice. Over ice itu mungkin 1 minggu es terus itu kayaknya over ice gitu namanya. Oh jadi nggak boleh selalu dikasih es terus. Mungkin es itu 3 hari kayaknya udah reda gitu, udah reda 2 hari udah reda. Nah ketika nanti udah masuk 2 hari biasanya itu massage masuk, spot massage masuk. Untuk apa? Setelah ketika kita cedera ya, anggap aja ada otot yang cedera itu ada robekan memar sehingga terjadi spasme itu pasti nanti kompensasi di otot lain. Makanya itu kenapa selang 2 hari 3 hari itu bisa baru di spot massage bisa. Tapi kalau baru jangan gitu. Kalau baru jangan spot massage. Kalau sudah 2 hari 3 hari sudah reda lah, itu bisa kita memberikan relaksasi untuk kompensasi atau otot yang berkaitan itu bisa luka atau tegang, itu bisa kita relaksasi dengan spot massage itu. Saya biasanya bukan endorse, cuman biasanya pakai Voltaren saya. Kenapa itu cepet banget sih untuk menghilangkan radang. Dikasih V. Ini ya gimana lagi ya enggak? Ya, ini kan biasanya gitu. Voltaren bisa, Pirovel bisa. Itu sebenarnya fungsinya untuk kayak menghilangkan radang. Oh jadi gumpalan biru itu. Gumpalan itu sebenarnya itu salah penanganan sih kalau menurut saya. Bukannya otot kalau misalkan orang jatuh pasti dia jatuh. Saya juga pernah jatuh ya. Terus langsung kena benturan, misal di tangan saya atau kaki saya itu langsung bengkak dan biru biasanya pasti. Nah makanya itu jadi harus mempercepat dikasih rest itu istirahat. Dikasih es dulu saat jadi bengkak dikasih rest untuk sekitar 1 sampai 2 hari. Jadi 10 menit sampai 15 menit 1 hari 4 kali 3 kali. Ketika contoh misal pagi jam 7 sampai jam 7.15 ya kasih es, kemudian kita berangkat ke kantor pakai mobil, itu pastikan kita memberikan salep trombopa bisa, Pirovel bisa, Voltaren bisa, tapi biasanya saya pakai Voltaren soalnya emang ini nggak endorse sih. Kemudian dikasih perban gitu, jalan, kemudian nanti siang lagi dikasih dilepas perbannya, dikasih es lagi, kemudian sore dikasih lagi gitu. Sebenarnya penanganan ini simpel banget, tapi kalau orang yang nggak tahu, itu bisa menjadi fatal gitu. Karena banyak yang terjadi mengabaikan, dipikir
ah nggak apa-apa, cuman jatuh doang. Jadi sama dia diabaikan. Terus kadang-kadang kok nyerinya nggak hilang-hilang gitu loh. Kan kita juga nggak tahu karena kita nggak pernah difoto. Terus sudahlah panggil tukang pijat. Ternyata dari hal seperti itu panggil tukang pijat ya kita nggak tahu ya. Bisa saja sebenarnya tidak boleh dipijat, tapi malah dilakukan pijatan ya. Jadi ya akhirnya menyebabkan injury terjadi lebih parah. Dulu saya pernah ini sharing aja ya. Punya temen ya, jadi dia suka sekali latihan futsal. Itu kan full body contact ya. Pada saat dia terjadi cedera, dia jatuh karena tersenggol dengan kawannya. Kakinya bengkak. Dia berpikir nggak masalah di bagian ankle kalau nggak salah. Jadi tetap dia panggil tukang pijat. Begitu pulang sampai di rumah, dia panggil tukang pijat langganannya. Bahkan juga ada beberapa mungkin yang pergi ke Sinse ya. Terus setelah itu dipijat, besokan paginya dia bangun. Ternyata bukannya tambah enak, tambah bengkak. Baru dia terakhir periksa ke dokter di hari yang sama, ternyata hasil foto itu menunjukkan terjadi robekan di bagian ligamen. Nah itu yang emang itu. Jadi sebenarnya sih kita kan kalau saya kan ilmunya diupdate di kampus ya. Jadi spot massage kita waktunya spot massage mana, waktunya reposisi cedera mana, waktunya rehab atau strength di mana gitu kita harus tahu gitu. Jadi nanti kalau ada visio waktunya kita pakai TENS, mesh ataupun ultrasound tuh di mana itu ada waktunya sebenarnya. Jadi kita kalau emang cedera itu pastikan saya pesen kalau terapi itu semisal untuk 1 minggu 2 kali atau 3 kali sampai beruntun 2 minggu. Untuk apa? Untuk memastikan benar-benar kembali lagi gitu. Jangan hanya sekali kemudian kurang maksimal. Sekali kalau emang ingin maksimal ya suntik doping aja. Antiinflamasi supaya nggak sakit lagi. Tapi biasanya kalau kita minum obat antiinflamasi juga kayak nggak terlalu baik ya. Iya. Karena akarnya sendiri, sakitnya sendiri itu tidak disembuhkan. Jadi ada orang yang mungkin saya nggak mau ke terapi, saya tidak mau pergi ke dokter. Ya atau jadi mereka berpikir dengan cara pengobatan di rumah seadanya aja mereka bisa pulih. Yang mungkin mereka bisa pulih, tapi karena penanganan yang tidak tepat, akhirnya mereka pulih karena waktu bukan karena memang mereka disembuhkan. Ya, jadi mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Next pada saat mereka terjadi lagi cedera jatuh di tempat yang sama, otot atau bagian tubuh tersebut akhirnya melemah, ya kan? Karena tidak ada pemulihan yang sempurna, akhirnya terjadi lagi injury di tempat yang sama. Jadi Andri mau sampaikan sharing ke kalian, kalau terjadi cedera jangan diabaikan. Kalau memang masih bisa ditangani di rumah, ya dengan saya mau nanya apa yang membedakan antara robekan-robekan yang terjadi pada saat cedera gitu loh. Kita tahu dari mana kalau ini rasanya ada robekan. Ya, gini. Mungkin sedikit ya, saya pernah jatuh. Jatuh itu dari anak tangga ketiga. Pada saat saya jatuh itu kena di bagian pergelangan kaki ankle saya. Dan saya waktu itu memang belum ke dokter, tapi saya nggak tahu itu karena terkilir saja atau karena patah, ya kan? Tapi setelah itu saya takut terjadi sesuatu di kaki saya. Jadi dengan pincang-pincang saya bawa mobil sendiri, saya pergi ke UGD, rumah sakit tertentu tuh saya foto, ternyata hasilnya fraktur. Nah, but kan mungkin banyak pemirsa yang di rumah tidak tahu apakah saat mereka jatuh kena ankle-nya itu patah atau terkilir. Bagaimana cara membedakannya? Oh, saya jatuh nih, misalkan saya jatuh seperti ini ya. Saya tuh duduk, saya nggak bisa bangun lagi. Ini otomatis bengkak, ada rasa nyeri. Tapi saya nggak tahu ini terkilir atau patah. Nah, apakah penanganan pertama pada saat itu untuk fraktur dan untuk injury yang di bagian ligamen otot tendon, apakah sama penanganan pertamanya? Jadi pada saat misalkan saya jatuh yang banyak terjadi, apa yang harus saya lakukan? Saya belum foto, saya nggak tahu. Sebenarnya sih ini kan saya memberikan workshop ya, bukan pelatihan. Jadi ada trik sebenarnya cara untuk mengetahui otot ini robek, otot tulang ini fraktur atau patah itu ada triknya sebenarnya. Nah ini kalau dijelaskan kayak gini nggak nyambung pastinya, pastinya nggak nyambung. Kalau kita emang kalau ketemu gitu enak gitu, bisa jelasinnya enak. Kamu raba seperti ini, sentuh seperti ini, itu pasti ada ciri-ciri seperti ini. Ciri-cirinya nggak hampir sama kan? Maksudnya dengan pada saat kita jatuh kena di bagian pergelangan kaki, biasanya banyak kejadian seperti itu ya. Ciri-cirinya sama kah? Maksudnya jadi? Ya tetap sama sih, soalnya kurang lebih sama. Terus penanganannya kurang lebih untuk pertama, jadi saya jatuh kena pergelangan kaki terus. Meskipun itu fraktur atau patah tulang, itu tetap dikasih es, tetap. Oh, tetap dikasih es. Saya nggak kasih es lagi tuh, nggak ngerti. Cuman
Untuk mendeteksi apakah itu patah tulang atau fraktur itu ada triknya sendiri sebenarnya. Jadi Jadi caranya ternyata case by case juga kali ya, posisi duduknya, posisi apanya. Semisal ada tulang di ulna sini ya. Nah itu kita lihat ini patah tulang apa enggak. Itu pasti di sini udah ada memar. Kita harus raba, kita harus sentuh, kita harus tahu ciri-cirinya. Itu ya tadi kalau jelasnya seperti ini nggak bisa gitu. Tetap kayaknya gue mesti ikut workshop juga. Jadi kalau pada umumnya kalau ada orang yang jatuh, semisal entah jatuh apapun terkilir, itu kalau disentuh udah sakit ataupun ada gelombang yang lebih besar atau ada memar, itu pasti ada robekan di sana pasti. Kalau sudah ada memar pasti ada robekan, Pasti, tapi belum tentu robekannya di ligamen gitu. Mesti ada foto lagi kali ya. Kalau ligamen nanti beda lagi lah ceknya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mimi Pentri. Kalau ada nyeri cedera yang kadang-kadang aja munculnya, tapi selama beberapa tahun perlu ke chiropractor. Chiropractor itu kayak apa jenenge, kayak kretek-kretek gitu. Saya ini nggak paham ya, mungkin Andi juga jelas Kak, karena jangan sampai kita salah jawab sehingga menyebabkan informasi yang diberikan salah. Nyeri cedera itu karena apa gitu loh? Sebelumnya pasti kan ada faktor yang menyebabkan terjadinya cedera tersebut. Terus tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu ya? Apa munculnya? Kalau ada nyeri yang kadang-kadang aja munculnya, kayak kita harus tahu dulu ya cederanya karena Jadi apa. seperti ini. Kalau chiropractor itu kayak yang kretek-kretek atau reposisi ya. Jadi saya jelaskan kalau ada yang nyeri cedera yang kadang-kadang aja munculnya tapi selama beberapa tahun. Nah itu ketika kita mengalami cedera, yang cedera itu tidak segera dikembalikan atau pulih atau kembali, itu bisa mengakibatkan yang cedera itu muncul kadang-kadang selama beberapa tahun itu gitu. Jadi kita harus benar-benar mengembalikan atau menyempurnakan otot yang cedera itu. Makanya saya bilang kalau terapi itu jangan satu kali datang kemudian besok lagi enggak. Pastikan kalau misal 1 minggu 2 kali, pastikan 2 minggu lah 4 kali. Nah itu bisa dikontrol sama terapisnya gitu. Jadi tahapannya seperti ini ya. Kalaupun kita kena ankle pertama, pasti ada benturan. Benturan itu pasti mengakibatkan memar. Memar kita rest tadi, kemudian bengkaknya hilang. Kita pastikan apakah ada geser enggak di sana. Ataupun ada otot spasme itu pasti kita muncul ke spot massage untuk merilis otot-otot yang kaku atau yang spasme itu. Ada yang kompensasi otot juga bisa ada. Kemudian ketika sudah beres semua, kita pastikan rehab atau penguatan di otot itu kembali. Untuk apa? Untuk benar-benar menstabilkan, membalance, menguatkan otot-otot di ankle itu gitu. Jangan hanya setelah di rest udah nggak sakit, ya itu mungkin emang nggak sakit, tapi kita nggak tahu di dalam itu ada otot spasme nggak, ada otot kompensasi lagi nggak, udah kuat nggak, balance-nya udah kuat nggak. Jangan-jangan kalau cewek pakai sepatu yang jinjit kena tanah atau jalan yang kurang datar itu aja udah kecekluk, gampang sekali kecekluk gitu. Balance-nya kurang ada. Nah, makanya itu strength itu penting banget. Rehab penguatan itu penting banget untuk mengembalikan performa atau balance itu lagi. Ini bicara dari semua cedera ya. Jadi cedera dimanapun yang kalian alami karena apapun juga berarti tetap harus ada penanganan pertamanya tadi, terus harus ada penguatan juga ya. Penguatannya itu mungkin bisa dilakukan. Ini jawaban dari Mimi juga. Jadi agar tidak kambuh bertahun-tahun seperti itu. Jadi mungkin kalau Mimi mengalami cedera yang akhirnya timbul kembali setelah beberapa tahun kemudian, mungkin pada saat sebelumnya Mimi cedera itu tidak ada penanganan yang benar-benar sampai selesai untuk cedera yang sama. Jadi beberapa tahun kemudian timbul lagi yang tadi saya bicarakan dari awal, timbul lagi nyeri atau mungkin bahkan dipakai untuk melakukan aktivitas kembali lebih berat, ternyata hal yang sama terjadi, cedera di tempat yang sama. Terus kalau masalah perlu ke chiropractor, kita juga tidak terlalu mengerti kayaknya apa yang kalau chiropractor itu kayaknya reposisi ya. Jadi saya paham. Soalnya di saya sendiri
saya paham itu. Perlu, maksudnya perlu nggak kalau nyeri itu? Chiropraktir itu ya tadi itu. Jadi ketika nanti ada yang geser itu perlu. Jadi kayak saya kan bidangnya kan sport massage, dalamnya ada chiropraktir itu. Tadi ada yang reposisi, ada yang menganalisis otot itu, ada yang spasma, ada yang kompensasi juga. Kemudian nanti saya juga belajar, bukan banyak ya, sedikit belajar mengenai fisio yang mana untuk mensupport otot-otot yang cedera atau yang trauma, kemudian dikasih terapi fisio itu. Kemudian rehab strength ini memang sudah masuk orang olahraga, kan saya juga orang olahraga, jadi kita benar-benar mengembalikan performa yang cedera itu gitu. Intinya gini loh, chiropraktek itu sama seperti mungkin psikioterapi ya, yang untuk terapi. Tapi maksudnya ini saya bukan bicara apa yang dia lakukan chiropraktek untuk mereposisi sendi, tapi kembali lagi apakah orang ini benar-benar kompeten atau memang ahli di bidang chiropraktek. Karena kadang-kadang saya tidak mendiskriminasi satu pekerjaan ataupun satu terapis ya. Cuma maksud saya kalau kamu memang mau tadi kan Andri bilang is okay, nggak masalah ke chiropraktek. Cuman masalahnya kamu harus memastikan apakah chiropraktek yang kamu pilih memang terapisnya kompeten dalam hal ini, bukan hanya asal sekedar chiropraktek. Karena banyak sekali kan orang yang nggak ngerti, kita datang dengan tubuh yang cedera akhirnya malah mengalami sebaliknya, bukan pemulihan tapi malah bertambah parah. Jadi kalau memang Andri bilang nggak masalah asal orangnya tahu, mengerti dan memang benar-benar kompeten, bukan hanya asal chiropraktik. Karena tujuannya adalah untuk mereposisi sendi, karena mungkin sendi yang bergeser pun bisa menyebabkan terjadi nyeri di otot. Dan kita harus rasanya mungkin lebih disarankan kalau kayak gitu, apakah lebih baik difoto saja kah supaya hal yang sama tidak terulang sebelum dia melanjutkan ke terapi ke chiropraktik atau kemana? Perlu nggak difoto? Kalau saya sih itu, kalau saya punya triknya gitu. Jadi punya triknya, ini kita lihat range of motionnya biasanya. Nah itu benar-benar pas enggak, kanan kirinya pas enggak, sudah maksimal enggak. Nah itu ada triknya sebenarnya. Jadi nggak mungkin lah gitu. Kayak saya sampaikan sekarang nggak mungkin, itu waktu workshop lah. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita kalau memang kalian mau untuk sisi safety-nya kalian mau nyaman, ya kan kita nggak tahu ya, mungkin faktor usia juga bisa menyebabkan di luar dari cedera yang kita alami, faktor usia kan juga bisa menyebabkan berkurangnya massa otot dan jaringan tulang, ya sudah pasti ada penurunan lah. Jadi daripada nanti kalian timbul pertanyaan, aduh kok begini begitu, rasa khawatir yang terlalu lama, ya nggak ada salahnya kalian foto. Tapi kalau kalian malas ke foto, dilihat dulu ya apakah kalian masih bisa menggerakkan tubuh, mobility daerah sendi kalian masih oke atau tidak, kayak kiri kanan ya. Tadi mungkin fungsinya saya bisa angkat tangan kiri saya nyaman tanpa ada masalah, tapi kok kayaknya belakangan ini sudah mulai nggak bisa, nyeri mulai timbul, kadang enak kadang enggak, ya daripada kalian nanti malah nggak bisa benar-benar melakukan aktivitas seperti biasa dan nanti ini sudah cedera, saya nggak bisa ngangkat, tapi saya malas ke dokter, tapi saya juga nggak mau ada penanganan, saya nggak mau ada penguatan, saya nggak mau melakukan apa-apa dengan sisi kiri saya. Akhirnya saya pindahkan semua berat ke tangan kanan, saya melakukan aktivitas dengan tangan kanan saya. Yang ada ininya belum sembuh, tangan kanan jadi overuse, akhirnya tambah lagi cedera di tempat yang kanan. Jadi nanti lama-lama kita bisa ngecek kok ternyata mobility sendi saya kok sudah mulai dua-duanya nggak enak. Nah, kalian harus warning. Jadi jangan sampai sakit yang di tempat kiri atau kanan kalian abaikan, pindah lagi ke sisi yang satunya lagi. Kalau menurut kalian mau ke chiropraktik, silakan pilihlah yang memang benar-benar ahlinya. Kalian mau pergi misalkan ke sport masak atau terapi, yang gak usah ragu, pilih aja Pak Andri. Jadi kalian pilih saja yang memang kalian bisa mendapatkan kesembuhan. Jangan dibiarkan penanganan berlarut-larut, nanti efeknya akan terjadi beberapa tahun kemudian. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan? Hai yang baru join, mungkin kalian mau nanya-nanya, mungkin kalian pernah cedera yang masih bisa, kalian punya cedera atau kalian mau sharing, silahkan. Mumpung ada Andri di sini, kita masih ada waktu kok, sekitar 15 menit lagi. Kita juga nggak tahu ya apa yang kita sampaikan di sini ini bisa diterima atau tidak penjelasannya. Saya tahu mungkin saya juga sebenarnya waktu kemarin juga, Andri gimana kalau kita buat live ya? Saya hanya mau menjelaskan, membuka pikiran kalian betapa pentingnya kalian mengerti apa yang terjadi pada tubuh kalian saat kalian mengalami cedera. Karena saya juga kan dari olahraga.
Andri juga olahraga, kita ngerti ya Dri ya, Iya. tubuh itu, otot, semua tulang ini kan penting sekali untuk kita melakukan aktivitas. Jadi saat kita mungkin terjadi sesuatu kita nggak tahu, nggak pernah minta, wah kita harus benar-benar tanggap, aware. Kita harusnya seperti apa. Tapi kalau kalian masih sulit juga, orang biasa kalau sudah jatuh itu panik, stres, nggak bisa mikir. Aduh gue nih mesti ngapain ya, gue mesti ngapain. Katanya suruh kasih apa. Jadi dia bingung ya, daripada bingung, mendingan kalian kontak teman. Suruh langsung antar kalian ke rumah sakit saja biar kalian lebih nyaman apa yang terjadi dengan tubuh kalian. Kalau kalian nggak punya mobil ya sudah pesan Gojek aja, nggak punya teman pesan Gojek bener ya? Apa namanya? Gokar. Gokar. Suruh ngantar kalian ke rumah sakit, minta tolong dengan orang-orang terdekat saja. Itu rasanya lebih oke lah, karena kalau orang sudah jatuh itu sudah stres, sudah nggak bisa mikir, yang terjadi malah penanganan pertamanya itu berlarut-larut. Tapi nggak selalu pertolongan pertama di rumah siapin yang tadi sudah disebutkan dari awal. Oke, Pak Andi mau nanya apa lagi? Saya Kalau bingung jelasinnya. siap, nanti saya periksa ke sana. Om Do aja loh. Saya mau sharing cuma bingung jelasinnya. Saya tahu kamu pasti sakit toh. Ini satu hal lagi. Itu tadi karena aktivitas jatuh karena aksiden yang tidak kita duga. Tapi kadang-kadang kita terjadi pada saat injurinya kita olahraga. Yes. Ya, jadi ini sebelum Andri menjelaskan, saya cuma sharing karena ini yang saya rasakan juga, termasuk dengan Pak Andi. Saya tahu pada saat saya mengutamakan ego saya dalam latihan, saya tahu sebenarnya saya sudah nggak sanggup lagi untuk ke next step. Tapi saya memaksakan diri untuk melakukannya. Akibatnya otot saya yang tadinya mungkin sudah overuse karena aktivitas saya sehari-hari, begitu saya pakai untuk melakukan aktivitas olahraga tersebut, saya memaksa otot tersebut, saya memaksa sendi saya, akhirnya saya terjadi cedera. Jadi di luar dari penanganan itu, kalian harus mulai berpikir positif untuk tubuh kalian. Olahraga untuk sehat, bukan untuk membuat kalian lebih cedera. Ini satu hal yang harus dipahami ya. Di luar dari kalian cedera karena aktivitas yang accident tadi yang tidak kita duga. Tapi kalau cedera ini sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita memaksa. Biasanya orang-orang yang yoga, mungkin seperti beberapa orang termasuk saya sudah nggak bisa. Saya mau coba. Ya, it's okay. Tapi akhirnya saya memaksa. Udahnya ini udah nggak enak, sakit. Dipaksa terus, akhirnya terjadi mungkin nanti lama-lama injurinya yang kita abaikan, tidak kita lakukan penguatan, tidak lakukan stretching, akhirnya terjadi injury. Ya banyak terjadi ya. Injury lama-lama akhirnya penyakit timbul karena hal tersebut. Setelah cedera, ini ada pertanyaan dari Fix Slim. Setelah cedera beberapa lama, kalau ligamen sudah terlanjur kendur gimana? Ligamen bisa kendur tak? Jadi kamu sudah setelah cedera beberapa lama ada ligamen sudah terlanjur kendur gimana? Jadi kalau ya itu tadi kayak semisal mungkin ACL ya. ACL itu ACL itu ligamen ya? Ya ACL di lutut tuh ada 4 ligamen yang ACL bagian depan, PCL belakang, LCL lateral, itu bagian luar, medial dalam. Oke. Nah itu kalau ligamen udah terlanjur kendor itu bisa dikasih strength penguatan. Tapi yang kena itu sebenarnya yang menguatkan itu otot-otot di sampingnya gitu. Otot di sampingnya, di sampingnya. Di situ kan ada otot yang depan, ada otot quadricep yang ada yang di belakang ada hamstring. Itu kan ada dalamnya, ada lagi-lagi ada bermacam-macam. Ya itu benar-benar kita kuatkan. Terus kemudian itu mungkin dulunya cederanya ya tadi emang nggak dikasih sistem penguatan sehingga kendornya sampai sekarang seperti itu. Itu mungkin kalau mbaknya ini olahraga mesti pakai deker atau tapping gitu yang kuat gitu untuk membantu menyangga lah pastinya. Oh iya, ini jago Zumba loh, dia guru Zumba loh, nih si Fix Slim ya. Mungkin kamu energik sekali, jadi pada saat melakukan ya, termasuk mungkin kalau kita dengar musik ya, biasanya kalau sudah dengar musik kan rasanya sudah lupa, gitu. Jadi mungkin saran dari Andri untuk Fix Slim, selain kamu mungkin pakai deker saat kamu ngajar ya, terutama yang kardio atau Zumba, karena kadang-kadang kita suka high, jadi untuk mencegah mungkin terjadi injury lebih parah lagi, disarankan untuk pakai deker di daerah lutut. Ini ligamennya sudah pasti di daerah lutut dah? Iya, kayaknya ya. Lutut ya kali, Agus ya. Terus kemudian menguatkan. Terus ketika biasanya kan dokter untuk menyarankan untuk operasi ya. Operasi itu
saya jelasin, operasi itu kalau emang sudah 70 atau 75% itu baru operasi. Tapi kalau masih 25% kendornya atau 50 itu kayaknya sudah masuk strength aja, penguatan aja, rehab aja. Nah itu mengapa orang-orang Eropa atau orang-orang olahragawan benar itu dia pasti sering strength. Di sela-sela olahraganya pasti dia ada strength sendiri, fitness sendiri. Untuk apa? Benar-benar mengembalikan performanya yang cedera, benar-benar memastikan otot itu sudah balance, sudah kuat untuk dipertandingkan lagi gitu. Tidak syukur-syukur, halah nggak apa-apa besok pakai deker, pakai taping. Ya itu penyangga dari luar. Tapi yang terpenting itu penguatan otot itu lagi agar siap untuk dipertandingkan gitu loh. Karena apalagi olahraga sepak bola body contact kaki semua pada benturan. Nah itu pasti itu harus benar-benar lebih cepat lah untuk itu. Banyak kan kayak Bali itu sepak bola kan dia kan sering rehab strength fitness itu pasti itu. Orang-orang olahraga body contact itu wajib strength, wajib. Kayaknya semua olahraga ya. Jadi ya, semua olahraga. Mungkin ini saya nggak tahu usia Agus berapa, tapi rasanya usianya mungkin lebih muda dari saya ya. Jadi gini, mungkin karena ini di luar dari aktivitas ya, mungkin karena berat badan juga bisa ya. Jadi gini, kan semua history injury kita kan saat sakit di bagian lutut pasti ada sebabnya. Mungkin aktivitas kita yang terlalu banyak melakukan high impact di bagian lutut juga bisa menyebabkan terjadi injury di bagian patella. Oke, setelah itu mungkin berat badan yang berlebih juga menjadi penyebabnya. Karena apa yang tadi Andri sampaikan ke kalian untuk menguatkan segala macam adalah untuk membantu kalian memulihkan dan menghilangkan rasa nyeri yang ada di patella ini. Tapi in case akarnya kalian harus cari. Kalau selama ini karena berat badan kalian yang berlebih hingga menyebabkan tumpuan di lutut berat, ya kurangilah berat badan sedikit. Kasihani lutut kalian cuma ada 2. Oke. Terus misalkan kalau selama ini terlalu banyak mengajar high impact atau terlalu banyak high impact, ya coba sedikit dikurangi dulu selama kalian masa penguatan. Ya pakailah deker supaya kalian lebih nyaman. Oke, mungkin tidak jalan jangan condong ke depan, ya itu kan salah satu yang kita bantu untuk membantu untuk menguatkan. Jadi tidak terlalu sampai parah. Terus kata Andri tadi latihan di sekitar paha atas, menguatkan paha atas. Nanti ada jenis latihannya lagi disampaikan. Mungkin kalau guru sih ngerti ya di yoga, tapi mungkin beberapa orang awam nggak ngerti bagaimana cara melakukan penguatan di paha atas. Nanti bisa DM saya atau Andri, atau bahkan mungkin saya sarankan kalian ikut di workshopnya, karena saat workshop nanti tanggal 6 September kita ada kolaborasi juga dengan Sport Nutrition ya di bagian fitness ya. Jadi dengan Andri juga lulusan UNESA juga, dia backgroundnya adalah sport nutrition, jadi tentang gizi nutrisi, termasuk di dalamnya latihan untuk menguatkan otot-otot, kolaborasi dengan Andri di bagian terapi. Jadi misalkan kalian punya cedera, konsultasi, cari akarnya, selesaikan akarnya, cari penguatannya, cari penanganannya, semua di workshop 6 September. Bukan kita tidak mau sharing, tapi karena kita tahu keterbatasan waktu ya Dri ya, keterbatasan waktu. Jadi nanti saya berharap kalian bisa join nanti di workshop, kita sharing semua, ada sesi tanya jawab di sana. Untuk pesan akhir, jadi pastikan sebelum olahraga, semisal pagi olahraga, kita malamnya pastikan istirahatnya yang cukup. Karena orang biasanya malamnya begadang, besoknya olahraga itu terburu-buru, tubuh itu tidak siap gitu loh, mengakibatkan tidak ototnya aja yang cedera, bahkan kepala juga pusing gitu loh, berkunang-kunang, itu mengakibatkan pingsan juga bisa. Terus kemudian sebelum olahraga pastikan stretching yang banyak. Saya biasanya menyarankan stretching yang panjang 10-15 lah, untuk benar-benar menyiapkan otot ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Nah, kemudian pakai pemanasan ini biasanya bisa disebut kardio, jogging kecil-kecil dulu, pakai intensitas yang kecil dulu, baru ke tinggi, jangan langsung tiba-tiba tinggi ya, nanti jantungnya kurang siap kan, kurang bagus. Kemudian pastikan kalau emang olahraga jangan terlalu ambisius gitu. Orang biasanya ambisius, saya satu minggu harus saya bisa ini, harus bisa ini, otot nggak siap, tubuh nggak siap, tulang sendi nggak siap, jantung nggak siap, hancur tubuh ini. Nah ini yang disalahkan biasanya malah nah itu yang kurang bagus. Terus kemudian konsultasikan kepada guru ketika coach, bagaimana ini saya sudah cukup nggak untuk mendapatkan performa ini dalam waktu 1 minggu 1 bulan. Jangan tiba-tiba 1 bulan harus saya dapat ini gitu, padahal seharusnya 3 bulan, tapi di proses 1 bulan hancur malah tubuh.
nanti disalahkan coachnya kurang bagus, nanti tiba-tiba terapi sekali udah enggak, itu dikira nanti sekali tapi enggak ada hasilnya kan, gitu kan susah gitu. Kadang orang ambil instan gitu, seperti itu. Kemudian jangan lupa cooling down ini sangat penting untuk mengembalikan benar-benar otot itu diistirahatkan, selesai lah olahraga itu gitu. Nah gitu. Terus kemudian kalau emang olahraganya ada intensitas tinggi, kemudian fisik misal ya, itu saya sarankan rendam RS untuk bisa. Gitu. Rendam RS misal kita olahraganya tinggi, anggap aja orang pelari, habis lari 42 kilo atau olahraga sepak bola habis main satu pertandingan full bahkan overtime, itu bisa rendam RS. Yang direndam apanya? Badannya lah. Untuk apa? Recovery lebih cepat menghilangkan asam laktat, itu bocoran satu. Oke, saya baru tahu ini harus setelah direndam itu es batu, bener-bener es batu semuanya gitu ya? Ya mungkin batak dong ya? Ada derajat-derajatnya sih, ya besok aja lah derajatnya masa gue aja kagak kasih bocoran. Beda lah, masa AC kan beda gitu. Boleh dicoba direndam, tapi jangan sampai salah rendam, nanti kalian semua begini-begini kejet-kejet. Oke. Itu untuk memulihkan tubuh setelah selesai aktivitas olahraga intens tinggi ya? Oke. Simple sebenarnya itu semua simple. Cuman terkadang kita yang memberatkan. Terkadang kita habis kena cedera, langsung terapi 2 minggu kemungkinan udah bagus, udah membaik, udah kembali performa itu. Tapi biasanya orang itu sekali aja udah cukup. Terus kemudian kambuh beberapa bulan lagi. Kemudian terapi lagi. Itu yang mengakibatkan lama itu. Bukan rutinitas yang terapi itu. Jadi sebenarnya harus lebih cepat lah. Direndam berapa lama katanya? Itu rendam berapa lama? 10 sampai 15. Tapi biasanya kan gini, orang itu awal kalau berendam itu nggak kuat. Kita harus adaptasi, tubuh adaptasikan. Misal aja sentuh esnya dulu. Masa nggak mungkin langsung tiba-tiba jebur, nggak mungkin. Adaptasi es dulu. Biasanya orang awal pertama nggak kuat, naik turun nggak masalah. Tapi nanti kalau kita harus bisa memperkirakan minimal 10 menit. 15 menit itu apa? 5 menitnya untuk perkenalan diri kepada es, 10 menitnya untuk memaksimalkan. Jadi maksimal 15 menit. 15 menit maksimal. Tapi kalau emang awal sudah langsung maksimal 10 menit, nggak apa-apa. Waktu kita tinggal 1 menit lagi nih ya. Nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan disimpan aja. Saya sih berharap ya, kalau misalkan memang kalian tertarik dan kalian merasa ini penting untuk kalian, bisa DM saya ataupun Andri, nanti ada IG-nya. Kita join bersama, kita sharing bersama. Saya yakin pasti akan ada banyak pertanyaan lagi untuk kita berdua di tanggal 6 September hari Minggu. Nanti saya akan share lagi flyernya. Jadi pertanyaannya saya tahu sih masih banyak sekali. Hai guys. Tadi kita sudah ditutup, belum 1 jam, belum sempat ngucapin kata-kata say goodbye ya. Jadi ini Andri dan saya menyampaikan terima kasih untuk kalian yang sudah join di live kita tadi pagi. 2 minggu lagi saya akan mengadakan live dengan materi yang berbeda, sport nutrition dengan biomekanik dengan Andri yang lain lagi. Nah ini Andri mau ada kata-kata yang disampaikan untuk workshop nanti? Ya, semoga bermanfaat tadi live-nya, dan saya harapkan bisa berkontribusi di workshop besok untuk memaksimalkan ilmu yang tadi saya sampaikan. Kita nanti ada workshop juga di tanggal 6 September di hari Minggu. Kami berharap kalian semua bisa join dengan Andri yang ini sport massage terapi sama Andri yang sport nutritional. Ya itulah. Ditunggu ya live kami 2 minggu lagi. See you guys.